Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak pelajaran yang selanjutnya, yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan pesan dari dongeng. Sama atau persis seperti pembelajaran sebelumnya, bahwasanya di setiap dongeng akan kita temukan sebuah pesan. Dongeng memiliki pesan untuk para pembacanya. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau kita dengar. Untuk menemukan pesan tersebut, kita harus memahami isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng jika membaca atau mendengar dongeng dengan cermat. Nah, untuk menemukan pesan dari dongeng, kita harus membaca dongeng itu dengan cermat, dengan teliti. Biasanya pesan dari dongeng itu tertulis di akhir dongeng. Coba nanti kita cari ya. Soal bahasa Indonesia, susunlah kata-kata sehingga menjadi sebuah pesan moral. Halaman 97 kitab tematik. Pelajaran yang kedua yaitu PPKN, keberagaman sifat di lingkungan sekitar. Keberagaman karakter. Ya, ada yang bersifat baik, ada yang bersifat jahat, ada yang pendiam, ada yang baik hati, dan sebagainya. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Ketika kita hidup di masyarakat, kita tidak lepas dari tetangga. Kadangkala kita minta bantuan kepada tetangga. Kalau ada musibah, paling dekat yang dimintai bantuan adalah tetangga. Tapi ingat, setiap tetangga itu mempunyai watak, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kita harus bisa bersifat toleransi, menghargai tetangga kita. Dan kita juga wajib menghormati setiap perbedaan yang ada di setiap tetangga kita atau di lingkungan sekitar kita. Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lainnya. Ketika kita bisa bersifat toleransi, maka akan timbul sebuah perdamaian, akan timbul sebuah saling menghormati. Walaupun itu berbeda, ketika ada tetangga kita yang berbeda agama, terus kita saling menghormati, akan saling toleransi, maka akan tercipta perdamaian di lingkungan sekitar kita. Nah, coba anak-anakku PPKN, kerjakan kitab tematik halaman 100. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat berikut. Pelajaran yang ketiga yaitu matematika, menyelesaikan soal cerita dengan sifat komutatif pada perkalian. Sama seperti pembahasan sebelumnya, banyak permasalahan sifat pertukaran pada perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menyelesaikan soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian dengan membaca cerita dengan teliti. Contoh soal, di sebuah toko ikan terdapat 5 akuarium kecil yang masing-masing berisi 3 ikan hias. Berapa jumlah ikan yang dimiliki toko tersebut? 5 dikali 3 sama dengan 15. Saat 2 akuarium akan dibersihkan, ikan pada kedua akuarium ditempatkan pada akuarium lainnya, sehingga jumlah ikan sama banyak. Berapa jumlah ikan di setiap akuarium sekarang? 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, kalimat matematika pada soal tersebut dalam sifat pertukaran pada perkalian adalah 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Tugas matematika anak-anak dikerjakan halaman 103 sampai 105 ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.